Di dalam istana Mega Samara di bawah kilauan lampu-lampu perak dan gemerlap permadani sutra, seorang anak laki-laki bernama Muhammad ibn Ja'far tumbuh dalam lingkaran kekuasaan. Ia bukan anak biasa, ayahnya adalah Khalifah Al-Mutawakkil, penguasa kekhalifahan Abbasiyah, dan ibunya, Kabiha, adalah gundik kesayangan sang khalifah. Takdir tampaknya telah menuliskan garis kejayaan untuknya, dan ketika ia diberi gelar kehormatan Al-Mu'taz bi'ullah, dia yang dikuatkan oleh Tuhan, masa depan tampak menjanjikan. Pada tahun 849, Al-Mutawakkil membagi wilayah kekaisaran di antara 3 putranya. Sang putra sulung, Al-Muntasir, diberi kendali atas Mesir, Jazirah, dan sebagian besar hasil pajak dari ibu kota Samara. Al-Mu'taz, yang saat itu masih muda, dipercayakan dengan pengawasan atas wilayah timur di bawah gubernur dinasti Tahirid. Sementara saudara bungsunya, Al-Mu'ayyad, bertanggung jawab atas Suriah. Al-Muntasir melihat saudaranya sebagai ancaman, dan ayahnya terdeteksi lebih condong ke saudaranya ini, Al-Mu'taz. Konspirasi pun terjadi. Al-Mutawakkil diakhiri hidupnya. Ketika saudaranya, Al-Muntasir, naik takhta, Al-Mu'taz dipaksa untuk melepaskan hak warisnya, begitu pula dengan Al-Mu'ayyad. Ia dipandang sebagai ancaman, seorang rival yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas. Tak lama kemudian, seluruh kekayaan mereka disita. Harta milik Al-Mu'taz sendiri bernilai 10 juta dirham. Seluruhnya disita paksa tak cukup, Al-Mu'taz lalu dipenjarakan. Sementara itu di luar sana, kekacauan semakin merajalela. Setelah kematian Al-Muntasir, kekuasaan jatuh ke tangan sepupunya, Al-Musta'in, yang justru mendapati dirinya terjebak dalam pertikaian berdarah antara faksi militer di ibu kota baru Abbasiyah, Samara. Persaingan di antara para pemimpin Turki menyebabkan perpecahan pada tahun 865 ketika Al-Musta'in, Wasif, dan Bugha meninggalkan Samara menuju Baghdad. Mereka tiba di kota itu pada 6 Februari 865, bergabung dengan banyak pengikut mereka dan bersekutu dengan gubernur Tahirid di Baghdad, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir, yang mulai memperkuat pertahanan kota. Sementara itu, sebagian besar pasukan Turki tetap berada di Samara. Terancam oleh aliansi ini, mereka membebaskan Al-Mu'taz dan mengangkatnya sebagai khalifah. Pada 24 Februari, Al-Mu'taz menunjuk saudaranya, Abu Ahmad alias Al-Muwaffaq, sebagai pemimpin pasukan dan mengirimnya untuk mengepung Baghdad. Abu Ahmad memainkan peran utama dalam pengepungan ini, yang membangun hubungan erat dan langgeng antara dirinya dan militer Turki. Suatu hubungan yang kemudian membantunya menjadi wali penguasa de facto kekhalifahan bersama saudaranya Al-Mu'tamid. Pengepungan berlangsung hingga Desember 865. Kesulitan yang dihadapi Baghdad, kurangnya dana untuk membayar pendukungnya, serta kenaikan harga akibat pengepungan mengikis dukungan terhadap rezim Al-Musta'in. Akhirnya, Muhammad ibn Tahir membuka negosiasi dengan pasukan pengepung, menghasilkan kesepakatan yang membagi pendapatan kekaisaran pasukan Turki dan tentara Samara menerima 2/3 pendapatan tahunan negara, sementara sisanya diberikan kepada Ibn Tahir dan pasukannya di Baghdad. Sebagai bagian dari perjanjian ini, Al-Musta'in harus turun takhta dengan imbalan pensiun tahunan sebesar 30.000 dinar. Dengan menyerahnya Baghdad pada 25 Januari 866, Al-Mu'taz resmi menjadi khalifah yang sah. Meskipun diangkat oleh pasukan Turki, Al-Mu'taz menunjukkan dirinya sebagai penguasa yang cakap dan bertekad untuk mengembalikan otoritas serta kemandirian jabatannya. Ia menunjuk Ahmad ibn Israel sebagai wazirnya, yang sebelumnya pernah menjadi sekretarisnya selama pemerintahan Al-Mutawakkil. Al-Mu'taz dengan cepat menyingkirkan para pesaing potensial. Meskipun telah menjanjikan keselamatan bagi Al-Musta'in, pada November 866, ia memerintahkan eksekusi mantan khalifah itu di Al-Qatul, Samara. Hal yang sama terjadi pada adiknya, Al-Mu'ayyad, yang dieksekusi meskipun sebelumnya telah dipaksa untuk kembali melepaskan haknya atas takhta. Abu Ahmad, yang awalnya disambut dengan kehormatan atas kemenangannya dalam Perang Saudara, juga dipenjara bersama Al-Mu'ayyad.
Namun, dukungan dari kalangan militer menyelamatkannya dari kematian. Ia akhirnya dibebaskan dan diasingkan ke Basra sebelum diizinkan menetap di Baghdad. Setelah itu, Al-Mu'taz mengincar komandan-komandan Turki yang berpengaruh, Wasif al-Turki dan Buha al-Sagir. Upaya pertamanya untuk menyingkirkan mereka pada akhir 866 gagal karena tentangan dari pasukan, sehingga kedua pria itu dikembalikan ke posisi mereka. Namun, pada tahun berikutnya, Wasif terbunuh dalam pemberontakan tentara yang menuntut pembayaran gaji mereka, sementara Buha dipenjara dan dieksekusi atas perintah khalifah pada tahun 868. Komandan Turki lainnya, Musa ibn Buha al-Kabir, diasingkan ke Hamadan pada saat yang sama. Meskipun berhasil mengeliminasi banyak lawan, Al-Mu'taz tidak mampu mengatasi masalah utama zamannya, kekurangan pendapatan untuk membayar pasukan. Krisis keuangan sudah terlihat sejak ia naik takhta, bonus tradisional bagi tentara, yang biasanya mencakup gaji 10 bulan, harus dikurangi menjadi 2 bulan karena kurangnya dana. Perang saudara dan kekacauan yang menyertainya memperburuk keadaan, menghentikan aliran pendapatan, bahkan dari wilayah sekitar Baghdad, apalagi dari provinsi yang lebih jauh. Karena itu, Al-Mu'taz mengingkari perjanjiannya dengan Ibn Tahir di Baghdad, memaksanya untuk membiayai pasukannya sendiri. Hal ini memicu keresahan di kota dan mempercepat kemunduran otoritas Tahirid. Situasi semakin memburuk ketika pada tahun 869, Al-Mu'taz memecat Ubaidallah, saudara dan penerus Ibn Tahir, menggantikannya dengan saudaranya yang jauh lebih lemah, Sulaiman. Keputusan ini justru merugikan khalifah, karena ia kehilangan sekutu yang dapat menyeimbangkan kekuatan pasukan Turki. Akibatnya, pada tahun 869, pemimpin Turki Salih ibn Wasif, putra Wasif al-Turki, dan Baikbak kembali menguat dan berhasil menyingkirkan Ahmad ibn Israel dari jabatannya. Di Mesir, komandan Turki yang berbakat, Ahmad ibn Tulun, diangkat sebagai gubernur pada tahun 868 dan segera mendirikan dinasti Tuluniyah yang otonom. Meskipun dinasti ini akhirnya jatuh ke tangan Abbasiyah pada tahun 905, rezim Tuluniyah telah menetapkan Mesir sebagai entitas politik yang terpisah untuk pertama kalinya sejak era Firaun. Kekuasaan Abbasiyah yang dipulihkan di Mesir terbukti tidak stabil. Dinasti lokal lainnya, Ikshidiyah, merebut kekuasaan pada tahun 935, sebelum akhirnya negeri itu ditaklukkan oleh saingan Abbasiyah, kekhalifahan Fatimiyah, pada tahun 969. Di timur, pemberontakan Alid melemahkan kekuasaan Tahiriyah dan menyebabkan berdirinya negara Zaidi di Tabaristan di bawah kepemimpinan Hasan ibn Zaid. Pada saat yang sama, Yakub ibn al-Laith al-Safar melancarkan serangannya terhadap dinasti Tahiriyah yang semakin melemah. Serangan ini membawanya untuk menguasai provinsi-provinsi timur kekhalifahan. Bahkan ia sempat mencoba merebut takhta kekhalifahan pada tahun 876, meskipun usahanya tidak berhasil. Lebih dekat ke pusat kekuasaan, pemberontakan Khawarij mengguncang wilayah Jazirah di utara, sementara di selatan sekitar Basra muncul tanda-tanda awal dari pemberontakan besar kaum Zenj. Pada akhirnya, ketidakmampuan Al-Mu'taz untuk memenuhi tuntutan gaji pasukan Turki berujung pada kudeta istana pada pertengahan Juli. Ia digulingkan, dipenjara, dan disiksa hingga meninggal 3 hari kemudian pada 16 Juli 869. Takhta kemudian diwarisi oleh sepupunya, Al-Muhtadi.